Indonesia sejatinya belum sepenuhnya siap memiliki sosok pemimpin seperti Kang Deddy. Bukan tidak siap secara teknis, tetapi tidak siap secara mental dan politis. Banyak politisi kita tidak siap, pers dan media tidak siap, aktivis tidak siap, bahkan seniman dan budayawan yang sering kita anggap berwawasan luas juga banyak yang gagap. Politik selama ini identik dengan kelicikan, kompromi, dan transaksi. Lalu tiba-tiba hadir pemimpin yang bekerja tenang, sederhana, dan dekat dengan rakyat. Akhirnya banyak yang kebingungan. Media pun demikian. Mereka terbiasa menjual konflik, karena berita buruk dianggap lebih laku. Masalahnya, ketika membicarakan Kang Deddy, yang muncul justru kerja, hasil, dan dampak nyata. Berita baik tidak laku. Akhirnya sebagian media memilih memelintir atau bahkan menjadi corong kepentingan tertentu. Aktivis juga menghadapi dilema yang sama. Tugas aktivis adalah mengkritik, tapi ketika bahan kritiknya minim, akhirnya kritik dibuat-buat. Demo bukan lagi alat perjuangan, melainkan jasa. Ironisnya, hal ini juga melibatkan mahasiswa, kelompok yang seharusnya berpikir ilmiah dan rasional. Seniman dan budayawan pun ikut kebingungan. Selama ini mereka hidup dari sindiran pada penguasa. Ketika bahan sindiran menipis, ide pun ikut mampet. Padahal seni tidak pernah kekurangan ruang. Yang kekurangan seringkali justru keberanian untuk berkarya tanpa kebencian. Perubahan mental yang dijalankan Kang Deddy memang jarang disorot, tapi dampaknya terasa. Kita melihat masyarakat lebih tertib. Transportasi umum digunakan dengan lebih beradab. Kepatuhan terhadap aturan meningkat. Toleransi beragama membaik. Kecintaan terhadap produk dan budaya lokal tumbuh. Kalau semua ini dianggap gagal, lalu ukuran keberhasilan itu apa? Tanpa disadari, sebagian budayawan dan tokoh moral justru kehilangan panggung. Harusnya bahagia karena masyarakat membaik, namun yang muncul justru serangan. Yang menarik, ketidaksiapan ini tidak terjadi pada rakyat biasa. Rakyat justru siap. Rakyat merasakan langsung hasil kerja. Rakyat menilai dengan pengalaman, bukan dengan framing. Dalam setiap perjumpaan, dukungan dan kepercayaan itu terlihat nyata. Kepercayaan seperti ini tidak bisa direbut. Ia hanya tumbuh dari kerja keras dan konsistensi. Jejak Kang Deddy jelas. Dan jejak kerja tidak bisa dihapus oleh opini, apalagi fitnah. Indonesia pernah besar, dan sedang berusaha bangkit kembali. Jangan biarkan kebangkitan itu diganggu oleh segelintir orang yang kehilangan kuasa dan pengaruh. Kalau rakyat berdaulat, maka masa depan bangsa tidak ditentukan oleh keributan tetapi oleh kerja nyata. Dan sejarah selalu mencatat siapa yang benar-benar bekerja untuk bangsa ini.